Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita kembali belajar mengenai pelajaran berseri dengan judul Gembalakanlah Domba-dombaku. Judul kecil yang hari ini kita mau cermati pada video yang pertama ini adalah pesan kepada Petrus dan para gembala lainnya. Saudara, mari kita saksikan lebih dulu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21. Saya bacakan mulai ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, judul kecil yang kita mau cermati adalah pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada para gembala lainnya. Saudara, jelas Petrus akan menjadi orang yang begitu sedih, seakan-akan ketika Tuhan Yesus selalu bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Bahkan sampai 3 kali membuat hati Petrus sangatlah sedih, karena seakan-akan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya yang sangat dia hormati adalah pribadi yang meragukan akan cinta Petrus kepada Kristus. Nah saudara, wajar sesungguhnya ketika Yesus Tuhan harus bertanya diulang sampai 3 kali. Bukankah Petrus yang dulu menunjukkan cintanya yang luar biasa, bahkan seringkali dengan pertanyaan yang meledak-ledak, Petrus menunjukkan bahwa dia adalah salah satu murid yang paling mengasihi Kristus. Bahkan dia dengan yakinnya dia berkata, "Yang 11
Yang lain boleh lari meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi sekali-kali ketika Engkau ditangkap, aku tidak akan lari daripada Engkau. Aku masuk penjara untukmu, aku siap. Aku mati bagimu, aku siap. Nah, saudara, namun kenyataannya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu Petrus sudah menyangkali aku untuk ketiga kalinya, itu pun terjadi. Maka ketika apa yang terjadi, kenyataan itu membuat Petrus sangatlah sedih. Kenapa? Karena dia merenung. Masakan aku hanya untuk mengakui bahwa Yesus adalah guruku dan aku menjadi bagian daripada hidupnya, aku adalah pengikutnya, ternyata aku pun menjadi orang yang gagal hanya untuk mengakui dia. Nah, saudara, kemudian peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, adalah saat Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali, hidup kembali, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan kepada banyak orang. Disitulah terjadi dialog di mana Tuhan Yesus mulai menanyakan kesetiaan Petrus kepada dia dengan dia bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus sampai ketiga kalinya membuat Simon Petrus menjadi sangat sedih. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau tahu akan segalanya. Engkau tahu bagaimana aku mengasihi Engkau. Sudah Tuhan, selidiki hatiku. Seakan-akan Petrus ingin sampaikan seperti itu. Namun, berita yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara, pertanyaannya, Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, juga kepada para gembala lainnya, dengan maksud dan tujuan mengandung sebuah pesan di balik pesannya dia, yang kelihatannya sederhana, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya kecenderungan bahwa Petrus inilah yang bisa dipakai sebagai seorang gembala yang baik, yang berani berkorban untuk domba yang diberikan sebagai tanggung jawab Petrus. Kenapa? Karena ternyata Petrus adalah orang yang bukan saja memahami tentang firman Tuhan, tetapi sekaligus Petrus adalah yang bisa memahami Yesus itu siapa. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu. Matius pasal 16, pernah terjadi suatu dialog antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Saudara, di dalam Matius pasal 16, kita baca mulai ayat 15, judul firman Tuhan adalah pengakuan Petrus. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, maksudnya para murid, ya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Saudara, ternyata Tuhan Yesus ini mengagumi Petrus gara-gara Petrus bukan saja mengerti tentang firman Tuhan, tetapi dia punya pandangan yang jeli. Dia memiliki mata rohani yang tajam untuk melihat Yesus itu siapa. Dan dia bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah yang mengakibatkan Tuhan Yesus kemudian berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Yesus Kristus Tuhan sudah punya rancangan. Lewat Petrus, dia akan mendirikan jemaat yang didirikan di atas fondasi batu karang, yang didirikan di atas firman Tuhan. Oleh karena itu, dia perlu gembala semacam Petrus yang mengerti tentang firman Tuhan dan yang mengenal secara dalam Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga lewat pendirian jemaat yang didirikan di atas firman Tuhan yang benar oleh gembala-gembala semacam Petrus dan lain sebagainya, firman Tuhan berkata bahwa jemaatku ini tidak akan dikuasai oleh alam maut. Kenapa? Karena mereka senantiasa didirikan di atas firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang benar atas hidup mereka masing-masing. Sehingga lewat kebenaran yang mereka jalankan, mereka akan diselamatkan karena mereka adalah kumpulan daripada orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, untuk itulah Tuhan Yesus tidak mengubah rancangannya dia, tetapi dia tetap kembali meneguhkan Petrus, walaupun Petrus pernah gagal untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Nah, saudara, Petrus diteguhkan kembali. Petrus tidak serta-merta digantikan dengan yang lain. Oleh karena Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang panjang sabar dan bisa memaklumi kenapa Petrus kali itu harus gagal. Dan dia adalah Tuhan yang bukan sekedar menjatuhkan penghakiman dengan tidak melihat alasan daripada kesalahan orang tersebut. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata juga, jangan engkau menghakimi dari apa yang nampak, tetapi hakimilah secara adil. Dan dia adalah Tuhan yang maha adil, yang bisa memahami kelemahan Petrus dan para muridnya yang lain ketika mereka harus menyangkali dia sebagai Tuhan dan gurunya. Oleh karena mereka sedang ditekan dengan rasa yang takut, mereka sedang merasakan kengerian jika mereka pun juga harus dianiaya dan digantung di atas kayu salib. Mereka belum siap untuk itu. Oleh karena itu, terpaksa sekali mereka harus menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Walaupun sesungguhnya itu sangat mengecewakan hati Kristus. Namun, lagi-lagi dia yang adalah Tuhan bisa maklum dengan keberadaan Petrus dan teman-teman pada waktu itu. Namun, satu peristiwa yang luar biasa, di mana di dalam ayat bacaan kita tadi, Yohanes pasal ke-21 ayat 17 sampai dengan 19 tadi, saudara, di situ kan juga dikatakan Tuhan Yesus ingin menyatakan bagaimana cara Petrus harus mati. Nah, saudara, ketika Petrus dan teman-teman kemudian melihat bahwa Yesus Tuhan yang mati sudah dibangkitkan kembali, maka
Mereka kemudian yang mengerti akan kitab suci, yang sudah dibukakan cara berpikirnya dan mengerti tentang isi kitab suci, maka Petrus dan teman-teman berkesimpulan yang sama. Kita sekarang tidak perlu takut lagi memberitakan Injil Kristus. Karena apa? Karena semua firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, semuanya digenapi di dalam kehidupan para rasulnya. Dan jika Yesus Kristus Tuhan ternyata mati dan dibangkitkan kembali, dan dia pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," maka siapa saja engkau yang percaya kepadaku tidak akan pernah mati, tetapi akan boleh tetap hidup walaupun dia sudah mati. Nah saudara, kesimpulan inilah yang diambil oleh Petrus dan teman-teman, sehingga mereka berubah dari ketakutan menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil, walaupun mereka harus senantiasa berhadapan dengan maut sekalipun. Nah saudara, Tuhan Yesus perlu punya gembala semacam Petrus. Kenapa Tuhan Yesus perlu seperti itu? Karena gembala yang mengerti firman Tuhan, gembala yang mengajar mendidik dombanya sesuai dengan firman Tuhan, gembala yang berani berkorban atas nyawanya kepada domba-dombanya, ternyata punya sesuatu yang istimewa. Di dalam Matius pasal 16 tadi, ternyata dikatakan apa kepada Petrus? Ayat 16. Matius 16 ayat 19 berkata demikian, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Artinya, gembala yang semacam Petrus berani mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya untuk domba-domba Kristus, adalah seorang gembala yang ternyata punya koneksivitas, punya hubungan yang sangat erat dengan sorga, dengan Tuhannya, sehingga apapun yang diikat oleh Petrus di dunia juga terikat di sorga. Apapun yang dilepaskan Petrus di dunia juga terlepas di sorga. Menunjukkan bahwa Petrus dan teman-teman punya hubungan yang dekat dengan sorga. Dengan arti kata lain, adalah seorang gembala yang begitu memiliki kuasa ilahi. Oleh karena dia adalah seorang utusan yang setia kepada Tuhan sebagai sang pengutusnya. Oleh karena itu, saudara, Petrus dipilih oleh Tuhan. Sama seperti hubungan di bumi dan di surga. Ilustrasi saya, saudara boleh cek, Anda punya rumah. Betul atau tidak, ternyata setiap bangunan rumah yang ada listriknya di dalam, selalu ada instalatir listriknya. Ada kabel-kabel listrik. Kemudian kabel-kabel listrik yang dipasang, ada kabel besarnya. Kabel besar rumah itu ternyata ada kaitannya dengan kabel besarnya PLN sebagai pusatnya. Dan setelah harganya itu dibayar, maka stop kontak, steker off on, itu bisa Anda mainkan. Ketika Anda nyalakan, rumah yang ada kaitannya dengan PLN kabelnya, ternyata lampu yang Anda pasang menyala. Demikian pula ketika Anda matikan, juga lampu yang ada di dalam ruangan kita juga mati. Demikianlah gambarannya kurang lebihnya. Hamba-hamba Tuhan, para gembala yang betul-betul sesuai dengan idaman Kristus, yaitu yang bersedia
menggembalakan domba-dombanya dengan mengorbankan segala harta miliknya, yang berarti mengorbankan dia punya nyawa, maka oleh Tuhan Yesus diberikanlah hubungan yang istimewa, diberikanlah kuasa, sehingga apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Oleh karena itu, tidak heran ketika Petrus bersama Yohanes, dia berjumpa dengan orang yang lumpuh, dia berani berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berdiri dan berjalanlah. Maka orang yang lumpuh sejak lahir itu berdiri dan berjalan, dan peristiwa ini memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Shalom, kita berjumpa kembali di video yang akan datang. Haleluya, amin.